Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriano Falsafli. Saya dari Universitas Dinamika, Prodi S1 Manajemen, ingin mempresentasikan tentang tugas UAS mata kuliah perpajakan, yaitu tentang formulir PPh Pasar 21 Form 1721A1. Nah, untuk di sini isiannya yaitu sesuai dengan tugas UAS yang diberikan, yaitu seperti soal berikut ini. Jadi di sini ada 3 soal, yaitu A, B, C. Nah, nanti soal ini yang akan kita isi di formulir ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Yaitu yang pertama mengenai NPWP pemotongan dan NPWP nama pemotong. Yaitu di sini kita tuliskan yaitu tentang perusahaannya, yaitu PT Anugrah Perdana. Seperti soal di sini. Nah, PT Anugrah Perdana berdiri pada tahun 2014 yang memiliki NPWP seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ini ke dalam sini. Nah, lalu untuk nama pemotongnya yaitu Anugrah Perdana. Kemudian untuk identitas penerima penghasilan potongan ini yaitu nama karyawannya atau pekerjanya, yaitu untuk soal pertama adalah Bapak Ricardo Guterres. Bapak Ricardo ini bekerja sejak berdirinya perusahaan tersebut untuk mendapatkan penghasilan sebesar 11.750.000 per bulan. Untuk ini nanti kita lewati dulu, kita isikan dulu identitasnya seperti kalau yang tadi, yaitu di sini kita tulis nama Ricardo Guterres, kita isi di nomor 3. Lalu NPWP-nya sesuai dengan ini, memiliki NPWP seperti ini, kita masukkan. Lalu untuk selain itu, semisalnya karena di soal ini tidak ada, maka kita tidak memasukkannya. Seperti nik, alamat, lalu jabatan, seperti ini kita tidak perlu isi. Lalu untuk jenis kelaminnya tentu saja ini laki-laki. Nah, kemudian seperti ini status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP ini. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan soalnya, yaitu ini Bapak Guterres telah menikah dengan jumlah tanggungan diantaranya adalah anak angkat yang sudah sejak bayi diasuh hingga dewasa, lalu ibu kandung dan bapak kandung. Nah, karena di sini memiliki tanggungan 3 tanggungan, maka kita tuliskan di sini 3 dan memiliki status kawin atau sudah menikah. Lalu untuk pertanyaannya, misalnya kenapa kok anak angkat ini sudah termasuk tanggungan padahal bukan anak kandung? Karena anak angkat ini juga termasuk dari tanggungan pajak ya, termasuk salah satu tanggungan pajak, maka perlu dituliskan di status ini, status tanggungan. Oke, lanjut. Setelah itu, jika sudah mengisi identitas, lalu mengisi rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasar 21. Untuk penghasilan brutonya, kita pertama menuliskan gaji atau pensiunan atau THT atau JHT, yaitu sebesar 11.750.000 seperti yang pada contoh di sini. 11.750.000 per bulan. Lalu untuk tunjangan PPh karena tidak ada di soal, maka kita lewati saja. Untuk tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, itu di sini memiliki beberapa tunjangan, yaitu tunjangan jabatan sebesar 1 juta, kemudian tunjangan makan 500.000, lalu tunjangan pendidikan anak sebesar 15.000. Maka dari ketiga tunjangan ini kita jumlahkan menjadi total 2.750.000. Lalu untuk honoriumnya ini tidak ada. Kemudian untuk premi, premi di sini adanya premi kecelakaan dan premi kematian, yaitu sebesar 1,5 dan 2,7. Maka di sini kita hitungnya seperti ini, yaitu 1,5 dikali dengan
gaji atau gaji pokok kita, yaitu di sini sebesar 11.750.000. Maka lalu ditambah 2,7% dikali gajinya tadi, yaitu 11.750.000. Maka dari penjumlahan di sini maka menghasilkan besaran yaitu 400.093.500.000. Nah, lalu penerimaan dalam bentuk natura ini tidak ada, lalu tantiem dan bonus juga ini tidak ada. Kemudian langsung ke poin 8 yaitu jumlah penghasilan bruto, yaitu caranya ialah menjumlah semua kolom yang dari nomor 1 hingga nomor 7, yaitu dihasilkan hasil 14.993.500. Lalu untuk penghitungan perorangan di sini yaitu biaya jabatannya atau pensiun adalah maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun kali 5%. Jadi maksudnya seperti ini, biaya jabatan atau gaji pokok kita yang di 11.500.000 ini itu di mohon maaf, salah. Yang ini 500 ini gaji biaya jabatan ini maksudnya 14.900.000 ini dikalikan dengan 5%. Kalikan dari undang-undangnya yaitu 5% menghasilkan lebih dari 500.000. Tetapi di sini karena maksimal ini 500.000, maka ditulisnya di sini 500.000. Tapi jika hasilnya kurang dari 500.000, maka perlu ditulis hasilnya yang sesuai dengan perhitungannya di sini, yaitu jumlah penghasilan bruto dikali 5%, maka hasilnya di sini. Lalu iuran pensiun ini yaitu di sini di soal tertera setiap bulannya sekitar 2% untuk membayar iuran pensiun serta iuran tunjangannya 1,6%. Maka di sini menghasilkan hasil seperti tadi 2,6% dikali gaji pokok kita yaitu 11.750.000, bukan yang 14 juta ini, tapi yang ini yang 750.000. Maka lalu ditambahkan 1,6% dikali 11.750.000, maka dihasilkan hasil seperti ini 423.000. Lalu untuk jumlah pengurangannya yaitu total dari nomor 9 dan nomor 10 yaitu 900.000, 23.000. Lalu jumlah penghasilan netonya ini adalah 14.993.500 dikurangi dengan 923.000, yaitu dihasilkan hasil 14.070.500. Lalu untuk penghasilan neto masa pajak sebelumnya ini tidak ada, dikosongkan karena tidak ada di soal. Lalu untuk 14 ini jumlah penghasilan neto untuk perhitungan pasal 21 ini disetahunkan atau yang sebelumnya per bulan diganti setahun, otomatis maka perlu dikali 12. Hasilnya adalah 168.846.000. Lalu di sini kan ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP di sini memiliki status kawin dan memiliki tanggungan 3. Maka menurut undang-undang maka yang PTKP yang dikenakan ialah 72 juta. Lalu untuk nomor 16 penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan ialah 14 dikurangi dengan 15 yaitu 168.846.000 ini dikurangi dengan 72 juta, maka menghasilkan hasil seperti ini 96.846.000. Nah, untuk pasal PPh 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan ini hasilnya adalah 96.846.000. Lalu untuk PPh pasal yang telah dipotong masa pajak sebelumnya yaitu dikosongkan. Lalu untuk yang nomor 19 ini PPh pasal 21 terutang. Nah, untuk ini ditemukan hasilnya ini melalui peraturan undang-undang
pasal, kalau nggak salah pasal 17 itu di bawah 50 juta itu dikali 5%, tapi di atas 5 juta itu dikali 50 juta, maka dikali 15%. Dan ada lagi kalau nggak salah itu di atas 250 juta itu dikalikan 25%, 20 atau 25%, seperti itu. Tapi karena di sini hasilnya 96 juta, maka hanya perlu 5% dan 15%. Jadi penghitungannya adalah 5% dikali 50 juta ditambah 15% dikali sisanya, yaitu 46.846.000. Maka dihasilkan hasil yaitu 9.526.000 di sini juga. Lalu untuk yang kedua yaitu langsung saja seperti tadi awal PT Anugrah Perdana dan NPWP-nya. Nah, di sini NPWP-nya untuk dari nama Tiara Astrea, NPWP-nya yaitu ini. Kemudian di sini kosong karena tidak ada di dalam soal. Lalu di sini jenis kelamin perempuan. Nah, di sini jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP-nya ini di dalam soal yaitu Ibu Tiara telah menikah namun suaminya tidak bekerja. Nah, Ibu Tiara menanggung ibu kandung dan bapak kandung. Maksudnya seperti apa? Kan di sini ini perempuan ya. Jadi tetapi sudah menikah, tetapi sang suami tidak memiliki pendapatan atau pengangguran. Otomatis di sini yang menanggung adalah ibu dari Ibu Tiara Astrea dan memiliki dua tanggungan yaitu bapak kandung dan ibu kandung. Nah, maka di sini suami tidak perlu ikut ke tanggungan karena sini kan sudah status kawin. Maka hanya hanya mengganti menukar posisi pembayaran pajaknya yang karena kepala keluarganya itu sang suami nggak bekerja, maka ditanggung oleh istri. Maka di sini yang perlu ditanggung hanya ibu kandung dan bapak kandung dengan status sudah menikah, seperti itu. Nah, lalu untuk gajinya di soal 8.500.000. Di sini 8.500.000. Lalu tunjangan PPh-nya tidak ada. Kemudian tunjangan lainnya lembutnya ini seperti tadi dijumlahkan semua di sini, yaitu tunjangan jabatan, tunjangan makan, dan tunjangan kesehatan. Di sini ditemukan hasil 2.250.000. Untuk honoriumnya ini tidak ada. Terus premi asuransinya ini 238. Dihasilkan pertemuan adalah perhitungannya 1,2% dikali CP46 yaitu 8.500.000. Lalu ditambahkan 1,6% dikali 8.500.000, yaitu dihasilkan pertemuan 238.000 maksudnya. Kemudian ini penerimaan bentuk natura kosong, kemudian tetiam kosong. Kemudian langsung dihasilkan jumlah brutonya semuanya, yaitu dari sini dari 8.500.000 hingga 238.000 ini dihasilkan 10.988.000. Nah, lalu di sini biaya jabatannya ini seperti tadi perhitungannya yaitu 10.988.000 ini dikali 5%. Maka dihasilkan pertemuan lebih dari 500.000. Tetapi di sini tetap ditulis 500.000 karena maksimal dari biayanya di sini, tarifnya di sini ada 500.000. Lalu untuk iuran pensiun dan lain-lainnya di sini Ibu Tiara memiliki iuran pensiun 1,2% dan iuran tunjangan hari tua 2,1%. Nah, di sini dituliskan
ini 1,2% dikali dari sini 8.500.000, kemudian 2,1% dikali dengan 8.500.000 lalu ditambah, maka hasilnya adalah 280.500. Kemudian untuk jumlah pengurangannya tinggal tambahkan, yaitu menghasilkan 780.500. Lalu jumlah penghasilan netonya di sini ditemukan 10.200.007.500 dari perhitungan 10.988.000 dikurangi 780.500. Lalu untuk penghasilan neto ini juga tidak ada. Nah, untuk jumlah penghasilan neto perhitungan pasal PPh disetahunkan, maka dikali 12 karena sebelumnya ini per bulan. Lalu hasilnya adalah 1.022.490.000. Lalu PTKP-nya yaitu ditemukan di sini adalah K2 di perundang-undangan, yaitu hasilnya 67.500. Maka lalu penghasilannya ini di sini tinggal hasilnya ialah 122 ini dikurangi dengan 67.500, hasilnya 54.990.000. Lalu di sini juga sama dituliskan seperti nomor 16, yaitu 54.990. Kemudian di sini tidak ditulis karena kosong. Lalu PPh pasal 21 terutangnya di sini seperti tadi yang rumusnya, yaitu jika di atas jika di bawah 50 hanya 5%, 50 juta maksudnya. Jika di bawah 50 juta maka perhitungannya 5%. Tapi jika di atas 50 juta yaitu ada 15%. Tetapi jika di atas 250 juta itu bisa sampai 20 atau 25%-an. Tapi di sini karena tidak sampai 250 juta maka hanya sampai 15%, yaitu 5% dikali 50 juta ditambah 15% dikali sisanya, yaitu 4.900.090, yaitu hasilnya 3.248.500 seperti itu. Kemudian di sini ada tanggalnya, NPWP-nya, NPWP dari perusahaannya ini, NPWP dari sini, lalu tanggal dan tanda tangan. Kemudian yang terakhir dari Bapak Erwin Hernyanto dengan NIM ini, yang lainnya tidak ada. Kemudian status atau jumlah tanggungannya di sini ada berstatus kawin dan memiliki tanggungan 3. Coba kita lihat di soal. Di sini Bapak Erwin Haryanto sudah telah menikah dengan jumlah tanggungan diantaranya anak kandung, ibu kandung, dan bapak kandung. Kemudian berarti otomatis di sini dituliskan K3 karena sudah kawin dan memiliki 3 tanggungan. Lalu jabatannya tidak ada di soal, akhirnya kita kosongi saja. Kemudian di sini kita tuliskan gajinya yaitu 4.750.000 di sini. Lalu karena di sini langsung saja, karena di sini tunjangannya tidak ada dalam soal, maka kita lewati saja. Yang ada hanyalah premi. Nah, premi di sini yaitu pada soal yaitu 1,1 dan 2,2% dari jaminan premi kecelakaan kerja dan premi kematian. Lalu di sini ditemukan hasil 156.750.000 sesuai rumus di sini dikalikan dengan gaji pokok. Lalu karena tidak ada lagi maka langsung dijumlahkan saja, totalnya adalah 4.906.750. Lalu untuk biaya jabatannya di sini dikalikan 5% dari jumlah bruto nomor 8 di sini. Nah, kalau di sini kan karena 5%-nya itu di bawah 500.000 maka perlu dituliskan
secara rinci ya. Maka di sini tertera 245.033,8. Lalu untuk iurannya di sini ada 2% dan 1,6% sesuai dengan soal, yaitu 2%-nya untuk membayar pensiun dan iuran tunjangan hari tua 1,6% dikalikan dengan gaji pokok di sini, maka ditemukan hasil 171.000. Lalu dijumlahkan antara poin 9 dan 10 ditemukan hasil 416.338. Lalu langsung saja ke jumlah penghasilan neto perhitungan PPh pasal 21-nya di sini ditemukan hasil 4.490.413. Lalu untuk penghasilan neto masa pajak sebelumnya ini tidak ada. Nah, kemudian jumlah penghasilan neto untuk hitungan setahunan itu dikali 12, maka ditemukan hasil 53.884.950. Lalu untuk PTKP-nya di sini karena dia K3 sesuai dengan aturan undang-undang, maka di sini dituliskan 72 juta. Lalu di sini penghasilan kena pajak setahun atau ditahunkan adalah poin 14 dikurangi poin 15, yaitu 53 dikurangi 72 juta. Nah, karena di sini hasilnya minus 18 juta, maka di sini dalam kasus ini Bapak Erwin Herianto tidak perlu membayar pajak karena di sini sudah ditanggung pada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi Bapak Erwin Herianto di sini tidak perlu membayar pajak ya, karena sudah minus ya, maksudnya tidak perlu membayar lagi. Sedangkan untuk kasus yang lain karena mereka lebih, maka mereka harus perlu membayar pajak. Di sini 3 juta. Untuk case yang pertama di sini 9 juta. Ya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau sesuatu yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan sebelumnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.